pertemuan yang terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye pada umum, pemasangan alat peraga, rapat umum, debat publik, kegiatan lain yang tidak melanggar alat kampanye seperti yang kami sebutkan di pasal sebelumnya, kemudian yang tidak memerlukan pemberitahuan kepada pejabat Polri, seperti misalnya penyebaran informasi melalui media cetak ataupun melalui radio televisi. Bisa kita baca sama ya, berdasarkan pemeriksaan ditemukan masalah yang berpotensi menimbulkan kerawanan dan keterlibatan, maka itu perlu dilaporkan kepada kami. Kemudian yang keempat, menyelenggarakan mengabaikan teguran sebagaimana dimaksud pejabat Polri yang berwenang jadi di luar ketentuan yang sudah dilaksanakan. Pengaturan lawan cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas negara. Kemudian seperti Bapak dan Ibu di sini adalah para calon-calon legislatif yang nantinya yang punya dapil masing-masing, nantinya mungkin sudah tahu aturannya kan, boleh kampanye di daerah orang. Kemudian larangan yang dibaca anak-anak di bawah umur, ya. Di bawah umur ini adalah 7 tahun. Lanjut. Nah, permasalahan yang sering kami temukan dalam penerbitan transisi ini, yang pertama yaitu ya pasti bagus kan. Insya Allah terima kasih dengan Gubernur yang pasti kan. Gubernur selaku pembina politik daerah ya, ada perhatian di sini, support lah, terutama support moral kepada kami sehingga sesuai kebijakan Pak Gubernur selama ini, ya, sebesar ini zero konflik. Support dari pemerintah sendiri seperti apa tadi? Gimana? Support dari pemerintah tadi? Oh, enggak ada. Ada. Support moral dari Pak Gubernur ya, dengan mengirimkan wakil dari sini dan memonitor kami. Sempat kami beraudiensi dan mengatakan supportnya kan, silakan selamat yang baik. Mudah-mudahan di Sumsel ini akan muncul tokoh-tokoh politik baru dari Partai Garuda Sumsel. Target Partai Garuda sendiri untuk kursi baik itu legislatif maupun di RI, Pak, ke depan? Oh enggak, kalau kita hanya Sumsel aja. Sumsel, Pak ya. Jadi kita ada di 9 dapil tingkat provinsi, artinya kita target 9 kursi. 9 kursi. Ya, 9 kursi targetnya. Itu untuk Palembang, Pak ya? Sumsel. Kalau Palembang ya tergantung dari kabupaten kota masing-masing. Tapi minimal yang ditargetkan itu sesuai dengan jumlah dapil di daerah itu. Ya. Misalnya Palembang tuh. Palembang itu kalau salah 6 dapil, artinya 6 kursi yang kita target. Seperti itu. Mengenai itu Pilkada Kota Palembang sendiri untuk bakal diusung siapa, Pak? Gimana? Untuk Pilkada Kota Palembang, Pak. Oh, kita belum. Dari Partai Garuda sendiri. Itu nanti wewenang dari kota, dari pengurus kota. Satu lagi, Pak, tanggapannya mengenai hasil dari Bintek hari ini, Pak, ke depannya. Oh ya, kita harapkan dengan hasil Bintek ini ya, nambah wawasan dan kemampuan teknis maupun mental dari para caleg agar siap untuk memenangkan suara partai maupun suara caleg di pemilu pileg ini. Sekaligus juga mendukung Pak Prabowo Subianto dari calon presiden 2024 akan datang. FGD, jenisnya FGD tentang permasalahan pencalekan dari kawan-kawan Partai Garuda, minta secara tidak langsung kawan-kawannya pengen tahu bahwa kampanye-kampanye itu yang tidak boleh atau yang dilarang itu yang camano, yang boleh itu yang camano, kapan misonya kampanye, itu yang diminta secara dalam. Tapi format yang kita gawe itu dalam bentuk FGD, jadi kita tuh langsung tampil bersama dengan kawan Bawaslu, begitu juga dengan kawan-kawan KPU, termasuk dari kawan-kawan kepolisian.